Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'd. Para mas-mas, para mbak-mbak kang kula mulyakaken, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa berjumpa, masih bisa bertatap muka untuk mengikuti kajian yang diadakan oleh teman-teman CCS. Semoga hadirnya kita di sini bisa memberikan manfaat dan berkah dari para ulama. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas tentang batasan halal dan haram. Apa saja yang diperbolehkan oleh syariat dan apa yang dilarang oleh syariat. Berawal dari sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqas subhat faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fihi. Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara halal itu sudah jelas. Mana yang halal sudah jelas dijelaskan oleh syariat. Dan juga perkara haram pun sama. Perkara haram pun juga sama, jelas. Sudah ada ketentuannya. Ini haram, ini halal, sudah ada ketentuan dalam syariat. Jadi antara perkara halal dan haram sudah dijelaskan secara detail oleh Quran dan hadis. Dan di antara dua hal itu, wa bainahuma umurun mustabihatun, yaitu antara perkara yang masih belum yakin apakah ini halal atau haram, itu dinamakan dengan mustabihat, perkara yang masih samar, perkara yang mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang mengetahui tentang status perkara tersebut kecuali orang-orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengetahui perkara tersebut, yaitu para alim ulama. Dalam contoh semisal perkara halal, kita mencari rizki yang halal, kita bekerja dengan cara halal, kita mendapatkan rizki dengan hasil jerih payah kita sendiri. Perkara haram juga jelas dikatakan perkara haram seperti kita mendapatkan rezeki dari jalan yang haram, seperti mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Jadi sudah jelas mana yang halal dan mana yang haram. Namun ada juga perkara-perkara yang masih mustabihat, dalam artian tidak banyak orang atau orang-orang umum tidak mengetahui tentang status hal tersebut. Apakah ini halal, apakah ini haram.
Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dini wa irdihi. Kemudian dilanjutkan Nabi bersabda, barang siapa yang menemui perkara subhat, dalam artian ketika kita ini dihadapkan pada situasi yang belum jelas, apakah ini halal atau ini haram, apakah ini boleh atau tidak boleh, kita masih bimbang, dihadapkan pada situasi bimbang tersebut, maka sebaiknya faman ittaqa as-subuhat faqad istabra li dini wa irdihi. Barang siapa yang lebih memilih untuk menjauhi dari perkara subhat, dalam artian daripada dia nanti terjerumus dalam keharaman, dalam artian ketika kita ini bimbang apakah ini halal apa haram, kemudian kita lebih memilih untuk menjauhinya, meskipun masih istimal, masih bimbang antara halal dan haram, namun kita lebih memilih untuk menjauhinya, tidak melakukannya, maka faqad istabra li dinihi. Hal tersebut sesungguhnya telah membebaskan dirinya atau telah menjaga agamanya, menjaga agama dan juga menjaga kehormatannya. Di sini dijelaskan apa maksud dari menjaga agama dan menjaga kehormatannya. Ketika orang ini dihadapkan pada situasi yang masih bimbang antara halal dan haram, namun dia lebih memilih untuk menjauhinya dengan tujuan lebih memilih selamat daripada nanti terjerumus dalam keharaman, maka dia sesungguhnya telah menyelamatkan atau membebaskan agamanya. Dari mana? Membebaskan agamanya dari terjerumus dalam perkara haram. Jadi daripada kita nanti bingung, kalau orang itu kalau berbuat sesuatu dalam keadaan bingung, dengan hati yang bimbang, nggak yakin ini apakah halal apa haram, ini kan nggak tenang hatinya. Lah daripada kita nggak tenang hatinya, sebaiknya kita tinggal perkara tersebut agar hati kita ini tenang, tidak merasa galau, apa yang dia perbuat, dan juga menyelamatkan dia dari keharaman, menjaga agamanya dia, menjaga agama dia dari melakukan perkara yang haram. Itu yang pertama. Daripada nanti setelah melakukan, oh ternyata baru jelas bahwa itu adalah haram, kan ya lebih baik kita tidak mengerjakannya. Sekarang dikerjakan, terus besok baru tahu kalau itu haram. Ya lebih baik tidak dikerjakan dari awal daripada kita terjerumus dalam perkara yang haram. Itu maksud dari faqad istabra li dinihi, yaitu lebaran atau terbebas atau membebaskan agamanya dari perkara-perkara haram. Yang kedua, wa irdihi, membebaskan diri dari membebaskan terhadap kehormatannya. Irdi itu kehormatan, kewibawaan, harga diri seorang manusia. Ketika orang ini dihadapkan pada situasi bimbang, apakah ini halal ataukah haram, kemudian dia tidak mengerjakannya, meninggalkannya, maka dia itu sama saja membebaskan terhadap kehormatannya. Karena nyun sewu, sekarang ini, zaman sekarang, orang-orang itu sangat mudah sekali menjustis, mudah sekali mengadili atau menilai orang dari apa yang dia lihat. Ini ke zaman sekarang, apa yang dia lihat lalu dia menilai dari apa yang dia lihat. Oh si fulan begini, si fulan begini. Jadi dia lebih suka menilai dari apa yang dia lihat ketika itu juga, tanpa membahas, tanpa tabayun, tanpa meneliti kenapa begitu dan sebagainya. Nah ini sama sekarang, sedikit ada yang kurang pas dibully habis-habisan.
Ada yang kurang tepat, dibully habis-habisan tanpa mengetahui atau meneliti lebih jauh sebelum memberikan komentar. Nah seperti ini sama sekarang. Nah maka dari itu ketika ada orang dalam situasi yang masih bimbang antara ini boleh apa tidak, antara ini halal apa haram, lalu dia memilih untuk meninggalkannya, tidak mengerjakannya, maka sesungguhnya dia telah membebaskan kehormatannya, harga dirinya dari apa? Dari caci maki, dari bulian orang-orang sekitarnya. Daripada nanti dia melakukan perkara yang masih belum jelas apakah ini halal apa haram, kemudian dia mengerjakannya, lah kok ternyata haram, nanti kan orang-orang akan membuli habis-habisan. Nah maka dari itu untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga harga dirinya, sebaiknya ketika dia seperti itu, dalam situasi bimbang seperti itu, dia meninggalkan perkara tersebut untuk menjaga kehormatan dari bulian orang-orang sekitarnya. Jadi intinya ketika kita ini berada pada situasi yang bimbang, situasi antara ini apakah halal, apakah haram, apakah boleh, apakah tidak, sebaiknya kita meninggalkannya, tidak mengerjakannya. Apa tujuannya? Untuk menjaga agama kita dari perkara haram. Yang kedua, untuk menjaga kehormatan diri, harga diri kita dari bulian orang-orang. Niku. Waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Karroi yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fihi. Kemudian saya lanjutkan hadisnya, barang siapa waqa'a fi subhat, barang siapa yang mengerjakan perkara subhat, maka dia akan lebih mudah untuk terjatuh dalam perkara haram. Seperti halnya roi, yaitu pengembala. Ada pengembala kambing, dia mengembalakan kambingnya di sekitar tanah milik orang lain. Tanah milik orang lain, bukan tanah pekarangan, bukan, tapi tanah milik orang lain, punya orang, haknya orang. Apa yang ada di tanah tersebut punyanya orang lain. Lah kita kalau mengembalakan kambing, hukumnya haram. Kita menggembalkan kambing di tanahnya orang lain. Semisal ada tetangga kita punya kebun, ditanami rumput rumput gajah yang panjang-panjang, itu rumput gajah. Ada tetangga kita punya kebun, punya pekarangan, ditanami rumput gajah untuk makanan hewan ternak. Lah kita mengembalakan kambing, kita menggembalakan kambing di tengah-tengah kebun tersebut punya orang lain. Dan ini kan hukumnya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena itu milik orang lain. Kebun itu punya orang lain. Lah kalau kita membawa kambing kita ke dalam kebun itu, hukumnya haram, nggak boleh. Karena itu punya orang lain, bukan punya kita. Beda kalau semisal kita mengembalakan kambing di tanah-tanah yang masih lapang, semisal di di lapangan, intinya di tanah yang memang tidak dipakai oleh orang lain, dibiarkan saja, tanah bebas lah. Nah, maka boleh seperti ini, nggak apa-apa. Tapi kalau tanah orang lain ada tumbuhannya, lah kok kita bawa ke sana kambingnya terus makan, itu hukumnya haram, nggak boleh. Barang siapa yang melakukan perkara subhat, itu perkara samar tersebut yang masih belum jelas apakah ini halal, apakah ini haram, lah kok dia malah melakukannya, maka dia akan mudah untuk melakukan perkara haram. Saya berikan contohnya. Ada orang pertama, dia ini kumpul dengan orang-orang yang berbuat dosa. Misal nyon sewu pemabuk, ada orang minum khamr. Lalu temannya ini dengan dasar
sama kawan lah, dengan dasar karena sesama kawan ya harus menghormati. Nggak enak teman saya minum khamr, lah kok kita malah menjauhi. Nggak apa-apalah, kita sekedar menemani saja, yang penting kita tidak ikut minum. Jadi niatnya cuma ingin menemani saja atas dasar pertemanan. Lalu lama-lama nggak enak juga ya, kita hanya sekedar duduk tapi nggak dikit-dikit mencoba, nggak enak sama temennya, nggak menghormati. Ya sudahlah, kita coba dikit-dikit aja lah, nggak apa-apa dikit-dikit, cuman pengen tahu aja rasanya. Akhirnya kita coba dikit minum khamr. Akhirnya lama kelamaan akan terbiasa, akan terbiasa. Ada juga orang, contoh lagi, ada orang yang awalnya ini ingin mengetahui perkara haram. Apakah itu babi? Apa toh itu babi? Daging babi diguling itu apa toh? Bentuknya bagaimana bentuknya? Dia ingin mengetahui, penasaran bentuknya. Oh, seperti ini bentuknya daging babi yang diharam-haramkan oleh agama. Dia hanya sekedar pengen tahu, penasaran. Akhirnya lama kelamaan dia akan terbayang-bayang dalam pikirannya, kenapa toh kok dilarang sama agama daging babi itu? Emang gimana rasanya? Penasaran akhirnya dalam pikirannya. Akhirnya karena penasaran, lama kelamaan dia akan mencobanya, sedikit mencobanya. Akhirnya lama kelamaan karena merasa nggak ada bedanya dengan daging ayam, daging kambing, akhirnya dia terbiasa mengkonsumsi daging babi. Dalam artian, ketika orang ini mendekat dengan perkara haram, dekat dengan perkara yang haram, maka dia akan mudah untuk terjerumus dalam perkara haram tersebut. Berbeda kalau orang-orang yang memang diberikan kelebihan, bisa menahan hawa nafsu. Contoh semisal ada ulama ini dakwahnya masuk ke kafe-kafe, ke diskotik yang diceramahi atau penontonnya ini, mohon maaf, cewek-cewek pakai baju-baju ketat, ada yang di atas dengkul celananya, ada yang bajunya ini hanya menutupi bagian depan saja. Jadi ngaji di diskotik, ngaji di kafe-kafe, yang di ngaji atau penontonnya ini berpakaian ketat. Nah ini bagaimana? Ya kalau orang-orang yang memang terbiasa seperti itu, diberikan kelebihan untuk menahan hawa nafsunya, punya kelebihan, punya kekuatan, ya monggo, karena dia yakin bisa menahan hawa nafsunya, monggo. Tapi kalau seperti kita ini yang masih lemah imannya, cuman disenggol dikit langsung berdiri kita syahwatnya, cuman dikasih lihat matanya langsung berdiri syahwatnya, atau cuma di say halo gitu saja kita langsung luluh hatinya, langsung galau. Wah, saya tadi disapa oleh si fulan, langsung galau hatinya, lemah imannya, lemah dalam menahan nafsunya. Lah kalau seperti ini ya jangan ingin meniru seperti itu. Jangan pengen coba-coba kita masuk ke dalam diskotik, masuk ke dalam kafe untuk menasihati orang-orang. Kita coba-coba, masa saya nggak bisa sih? Lah jangan seperti itu. Jadi kalau kita nggak yakin bisa menahan hawa nafsu, jangan kita mencoba-coba. Jadi barang siapa yang mendekat kepada perkara haram, maka besar kemungkinan kita akan terjerumus dalam perkara haram tersebut. Jadi jangan sekali-kali kita mendekati perkara yang haram. Sebenarnya perkara haram, perkara halal itu diberikan atau dihukumi oleh Allah, oleh syariat, ini pasti ada hikmahnya. Sebuah perkara halal, perkara haram, kenapa kok dilarang, kenapa kok diperbolehkan? Ini ada hikmahnya dan juga ada alasannya. Contoh semisal
kenapa kok Allah ini mengharamkan daging babi? Oh, ternyata setelah diteliti oleh peneliti, di dalam daging babi ini terkandung hewan yang namanya cacing pita, yang ini membahayakan tubuh seseorang ketika dimakan. Ada itu di YouTube, itu banyak video-video di YouTube daging babi terus digerujuk, disiram oleh air soda, oleh Coca-Cola. Itu di YouTube ada, itu di video-video daging babi disiram dengan air soda Coca-Cola. Apa yang terjadi? Muncul itu yang kuning-kuning itu, cacing-cacing gitu loh dari dalam daging babi tersebut. Itu ada tuh di YouTube, banyak sekali itu videonya, daging babi ketika disiram oleh air soda. Dalam artian, di dalam daging babi itu ada cacing pita yang itu membahayakan tubuh seseorang. Ada juga di YouTube yang lain, di video itu ada orang yang terbiasa makan daging babi, kemudian di kamera apa yang ada di dalam ususnya, apa yang di dalam perutnya, dilihat memakai kamera kecil, dimasukkan ke dalamnya. Di situ terlihat, masya Allah, di dinding ususnya itu banyak sekali cacing-cacing pita tumbuh berkembang subur di dalam ususnya orang-orang yang biasa makan daging babi. Itu ada itu di YouTube. Saya pernah lihat video isi perutnya orang yang terbiasa makan daging babi. Jadi kenapa kok dilarang daging babi? Oh, ternyata di dalam daging babi itu ada cacing pita yang membahayakan tubuh seseorang. Nah, ini diteliti oleh peneliti zaman sekarang. Baru zaman sekarang ini diketahui ternyata kandungan dari daging babi adalah cacing pita. Lah, padahal larangan memakan daging babi sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Ratusan tahun yang lalu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Lah, zaman dulu kan belum ada mikroskop. Zaman dulu belum tahu, belum bisa meneliti apa kandungan dari daging babi. Belum bisa. Jadi kalau zaman dulu itu dilarang, ya sudah taslim, pasrah, tunduk sama Kanjeng Nabi. Karena kalau zaman dulu itu enggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu diberikan hukum enggak boleh begini, tunduk, taat, nggih, langsung taat, tidak banyak-banyak bertanya. Lah, kalau zaman sekarang dilarang seperti ini, kenapa kok dilarang? Kalau begini boleh apa enggak? Ada larangan. Kenapa kok dilarang? Kalau begini boleh apa enggak? Banyak bertanya dan juga selalu minta keringanan. Ya, kalau zaman dulu itu enggak, dilarang langsung taat. Seperti larangan dilarang makan daging babi, ya langsung taat, tidak melakukannya. Padahal ketika itu belum tahu apa alasan kok dilarang. Kenapa kok dilarang? Apa alasannya? Belum tahu zaman dulu. Nah, zaman sekarang baru tahu, oh ternyata di dalam daging babi itu ada cacing pitanya. Jadi larangan dari syariat itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ini haram, ini halal, ini pasti ada hikmahnya. Jadi kalau kita ini memaknai ini halal, ini haram, dilihat dari segi hikmahnya. Oh, pasti Allah mengharamkan ini karena ada hikmahnya. Ini pasti karena untuk maslahat diri kita. Allah menghalalkan perkara ini, oh berarti Allah memandang perkara ini maslahat untuk kita. Gitu saja, nggak usah repot-repot. Kenapa kok halal, kenapa kok haram, nggak usah gitu pikirannya. Terlalu jauh pikirannya. Cukup kita berpikiran ini haram, ini halal karena ada maslahat di dalamnya, manfaat di dalamnya, dan itu kembalinya untuk kita sendiri. Gitu saja, gak usah terlalu panjang lebar. Kenapa kok halal, kenapa kok haram. Semua halal, semua haram
ada manfaatnya, dan itu kembali untuk kita sendiri. Kemudian saya lanjutkan hadisnya, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah maharimuhu, ala wa inna fil jasad mudghatan idza soluhat soluha al jasad kulluhu wa idza fasada al jasad kulluhu, ala wa hiya al qalbu. Nabi bersabda, ingatlah bahwasannya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila itu baik, maka seluruh tubuh juga akan ikut baik. Namun ketika daging itu buruk, maka seluruh tubuh juga akan ikut buruk. Ala, ingatlah bahwasanya daging itu adalah hati, al-qalbu, hati. Yaitu ketika hati seseorang ini baik, maka seluruh tubuhnya juga akan ikut baik. Ketika hati itu buruk, maka seluruh tubuh itu akan ikut buruk. Jadi kalau diibaratkan hati, badan kita ini seperti halnya kota atau sebuah negara, sebuah kerajaan. Tubuh kita seperti halnya kerajaan, dan hati itu posisinya di tengah-tengah atau di pusat kerajaan, di pusat kerajaan yang mengatur maju mundurnya sebuah kerajaan, atau rajanya lah, raja dari sebuah kerajaan. Di tengah-tengah pusat kerajaan itu adalah hati. Dan anggota, tangan, kaki, semuanya anggota badan ini adalah wazir, a'dha, yaitu menterinya, menteri dari raja tersebut. Ketika si raja ini memberikan perintah A, maka yang melaksanakan adalah menterinya, menteri dari raja tersebut. Ketika hati ini memerintahkan berbuat demikian, maka yang mengerjakan ini adalah menterinya, yaitu anggota tubuhnya. Hati menyuruh untuk mencuri, maka tangan sebagai menteri, sebagai penggerak, dia akan mencuri. Hati menyuruh untuk jalan ke tempat haram, maka kaki akan menurut ke hatinya, tunduk kepada hati, kepada rajanya, akhirnya jalan ke tempat-tempat yang haram. Jadi hati itu adalah rajanya dari seluruh badan, raja dari anggota badan. Apa yang muncul dari hati, maka itu yang dikerjakan. Kalau hati ingin berbuat baik, maka seluruh tubuh akan berbuat baik. Tapi kalau hati ingin berbuat buruk, maka seluruh tubuh juga akan berbuat buruk. Apa yang ada di dalam hati kamu, itulah cerminan dari diri kamu. Apa yang ada di dalam hati kamu, itulah yang akan kamu ucapkan. Jadi kalau hati kita ini bersih, baik, maka apa yang kita ucapkan juga akan baik. Kalau hatinya ini bersih, baik, kita juga selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Kemudian apa yang engkau ucapkan, itulah cerminan dari tingkah kamu. Kalau kamu berkata baik, maka tingkah kita juga akan ikut baik. Tapi kalau ucapan kita ini buruk, maka tingkah kita pun juga akan ikut buruk. Jadi semua itu berawal dari hati. Maka dari itu ada satu makalah mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dalam artian ketika jiwa kita ini kuat
atau hati kita ini kuat, maka tubuh kita juga akan sehat. Atau dibalik makolahnya, di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Jadi kita balik, bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tapi di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Coba kita kasih gambaran. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh, berarti kalau orang itu sehat, maka dia mempunyai jiwa yang kuat. Enggak mesti seperti itu. Apa contohnya? Orang gila. Orang gila sehat tubuhnya, tapi jiwanya tidak kuat. Lah berarti kan tidak sesuai dengan hal tersebut. Tubuh sehat tapi tidak berjiwa kuat, yaitu orang gila. Lah kalau kita balik, di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Kalau kita ini punya hati yang tenang, punya hati yang tidak galau, punya hati yang tidak sedih, punya pikiran yang tidak bermacam-macam, kita hatinya selalu tenang, selalu ceria, selalu gembira, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Dan ini sudah dibuktikan oleh para dokter-dokter. Kebanyakan penyakit itu munculnya dari mana? Dari pikiran dan dari hati. Kalau punya pikiran yang tidak tenang, punya hati yang sering sedih, tidak gembira, maka penyakit akan mudah menyerang tubuh kita. Jadi kalau kita ini ingin sehat, terbebas dari penyakit, usahakan selalu mempunyai hati yang bersih, hati yang sehat, pikiran yang bersih, pikiran yang sehat. Jangan selalu suudud dengan orang, jangan selalu iri dengan orang, jangan selalu hibah-hibah orang lain. Harus berpikiran positif, harus punya hati yang sehat. Jangan sombong, jangan sering ghodop, jangan merasa tomak, jangan merasa iri dan sebagainya, bakhil. Ini adalah penyakit-penyakit hati. Nah, kalau penyakit hati sudah bisa kita bersihkan, fa insyaallah kita akan mempunyai tubuh yang sehat. Jadi di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Kalau pikiran kita ini bersih, hati kita ini bersih, maka kita akan terbebas dari penyakit, kita akan mempunyai tubuh yang sehat. Jadi itu setiap perkara yang halal dan haram sudah jelas apa yang halal, apa yang haram. Dan tubuh kita mempunyai sebuah daging sebagai penggerak seluruh tubuh kita, yaitu hati. Kalau kita punya hati yang baik, fa insyaallah apa yang kita kerjakan juga akan ikut baik. Apa yang kita lakukan selalu perkara-perkara halal. Tapi kalau hati kita ini kotor, buruk, maka apa yang kita lakukan juga akan ikut buruk. Kita akan selalu mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi untuk mengendalikan tubuh kita dari perkara halal, dari perkara haram, yang menentukan kita untuk melakukan perkara halal dan haram ini adalah hati kita. Kita harus bisa mengontrol, kita harus bisa mengkondisikan hati kita. Jangan sampai hati kita ini tercemari oleh penyakit hati, riya, sombong, iri, hasud, dengki, sombong dan sebagainya. Kita harus menjauhkan hati kita dari penyakit-penyakit hati agar bersih, agar jernih hati kita, agar terjaga dari melakukan perkara-perkara yang haram. Mungkin itu sedikit penyampaian materi dari saya. Mungkin ada banyak kurangnya, mohon maaf. Saya minta pada MC dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.